Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murifaskus Iqbal, nomor NIM 2022-10-286. Berikut hasil ringkasan pertemuan terakhir tugas 12 tentang strategi investasi dalam saham. Pengertiannya yaitu strategi investasi saham adalah secara rencana atau pendekatan yang digunakan oleh investor untuk membeli, menjual, atau memegang saham dengan tujuan mencapai hasil investasi yang diinginkan. Yang kedua, ini melibatkan pemilihan saham, alokasi aset, dan pengembalian keputusan yang didasarkan pada analisis pasar dan tujuan keuangan individu. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan. Tujuan investasi. Tujuan ini dapat berkisar dari pertumbuhan modal jangka panjang, pendapatan dividen, hingga perlindungan nilai investasi. Yang kedua, profil risiko. Profil risiko yang dapat bervariasi antara investor tergantung pada usia, keuangan pribadi, dan toleransi risiko. Yang ketiga, waktu investasi. Beberapa investor mungkin memiliki tujuan jangka pendek, sedangkan yang lain mungkin berfokus pada investasi jangka panjang. Yang keempat, diversifikasi. Ini melibatkan penyebaran dana investasi ke berbagai saham dan sektor untuk mengurangi risiko spesifikasi dari satu investasi. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan. Analisis fundamental dan teknis. Analisis fundamental melibatkan evaluasi kesehatan finansial perusahaan, kinerja industri, dan faktor ekonomi makro. Analisis teknis di sisi lain melibatkan pengamatan pola dan tren harga saham untuk membuat keputusan investasi. Yang keenam, ada dividen versus pertumbuhan. Beberapa investor lebih suka saham yang membayar dividen reguler untuk mendapatkan tunai, sementara yang lain mungkin lebih tertarik pada saham dengan potensi pertumbuhan modal. Yang ketujuh, rebalance dan portofolio. Ini dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan aset dan mencabut investasi. Yang kedelapan, pemantauan pasar dan perubahan ekonomi. Keputusan investasi dapat disesuaikan berdasarkan informasi terbaru. Tujuan strategi investasi saham. Yang pertama, mencapai pertumbuhan modal. Tujuan mencapai pertumbuhan modal atau keuntungan dari kenaikan harga saham. Yang kedua, implementasi pemilihan saham dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Pendapatan positif. Yang pertama, tujuan mendapatkan pendapatan positif melalui dividen atau distribusi saham. Yang kedua, investasi pada saham perusahaan yang membayar dividen secara konsisten. Jenis-jenis investasi. Yang pertama, strategi nilai, value investing. Yang kedua, strategi pertumbuhan, grow investing. Yang ketiga, strategi momentum. Yang keempat, diversifikasi. Yang kelima, strategi pendapatan dividen. Yang keenam, investasi nilai kecil, small cap value investing. Yang ketujuh, strategi indeks. Yang kedelapan, trading harian, day trading. Yang kesembilan, strategi kuantitatif. Yang kesepuluh, investasi kontarian. Yang ke-11, pemula dollar cost averaging. Berikut hasil ringkasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.